Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Muhammad Solihin dari JGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Kali ini akan berbagi pengetahuan, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Budaya positif ini sudah saya lakukan di lingkungan sekolah saya. Mengenai budaya positif ini terkait dengan modul 1.1, modul 1.2, dan juga modul 1.3. Mengenai pokok pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di sini juga dijelaskan perubahan paradigma serta peran guru penggerak dan keterkaitan antara peran guru penggerak dan budaya positif. Kemudian di modul 1.2 ada motivasi perilaku manusia terkait dengan kebutuhan dasarnya. Kemudian juga 5 posisi kontrol sebagai guru. Untuk mengatasi masalah kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kemudian bisa menyusun bagja untuk mendapat keyakinan kelas dan nanti akan digunakan sebagai disiplin positif pada diri kita dan juga murid. Berikut pelaksanaan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah BPSD Pusat 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru BPSD Pusat 3. Pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka penyampaian materi yang berasal dari program guru penggerak. Rumah salawat salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang biasa kita kabarnya minta dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diluangkan diberikan pada saya untuk istilahnya adalah diseminasi dari kegiatan hasil pembelajaran di guru penggerak modul 1. Nah, di modul 1 ini ada beberapa materi, kurang lebihnya 8. Nanti insya Allah saya sampaikan satu persatu. Yang kedua kalinya karena ini adalah tugas dan mungkin salah satunya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya mohon izin untuk menyampaikan, dan nanti apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf sebelumnya karena masih proses pembelajaran, dan mudah-mudahan nanti juga ada umpan balik buat saya terkait kegiatan guru penggerak nanti. Mungkin bisa dimulai dari kedua. Ya, di modul 1 ini kami diajarkan mengenai budaya positif seperti yang sudah terlaksana sebenarnya di sekolah kita. Budaya positif diantaranya itu pembiasaan-pembiasaan baik pada anak, seperti di rumah kita sudah terjalin sejak pagi itu sudah kita sudah melaksanakan apel pagi, sudah melaksanakan sholat duha, sudah melaksanakan baca Al-Quran, dan juga senang, itu sudah merupakan budaya positif di sekolah kita. Dan mungkin yang perlu diketahui, sebenarnya hal-hal yang belajar di guru penggerak ini tanpa terasa sudah kita laksanakan setiap hari, namun kadang-kadang tidak disadari seperti itu. Dan di sini ada 4 modul sebenarnya. Ini di modul 1 pembelajaran CGD, yaitu yang pertama itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, nanti menghasilkan yang satu paling budaya positif. Nah, yang mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro itu sekarang atau dulu itu memang kita mungkin kembali menggunakan apa yang dulu dipelajari dan disampaikan di awal pendidikan nasional, yaitu mengacu kepada pendidikan yang
diajarkan oleh Dr. Diwatoro, yang terutama mengenai pendidikan moral. Nanti yang imbasnya adalah untuk menghasilkan pelajar yang berprofil Pancasila seperti itu. Kemudian untuk nilai bergerak, nah ini mengenai pengembangan diri. Nah, terkait ini mungkin saya berkesempatan lebih daripada rekan-rekan. Nanti mudah-mudahan berikutnya akan bisa menyusul. Untuk detailnya nanti mungkin bisa berikutnya. Untuk nilai bergerak yang pertama itu disampaikan dulu sebagai motivator. Kemudian istilahnya karena saya lebih mengalami, nanti setidaknya saya bisa mengajak baik semua yang belum ikut di program bergerak. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi seperti itu. Kemudian juga untuk tujuan ini mengarah perubahan yang lebih baik untuk menciptakan seperti tadi tujuan pendidikan nasional, yaitu profil belajar Pancasila seperti itu. Kemudian di modul 1 dan 3-nya ini mengenai visi guru penggerak. Nah ini terkait visi guru penggerak kemarin di pendampingan kedua bersama Bu Farida, yaitu pengajar praktek saya kemarin, sudah dikaitkan dengan visi dari sekolahan. Jadi apa yang menjadi visi saya juga nantinya bisa mengarah kepada visi sekolahan. Ini untuk menyampaikan di sini digambarkan sesuai dengan ibu apresiasi dan nanti melalui tahapan baca. Nanti tahapan baca itu nanti bisa saya jelaskan lagi. Kemudian dari ketiga modul ini nanti ada harapan menciptakan budaya positif di sekolah. Nah tadi seperti yang saya sampaikan sudah terlaksana di sini, bahwasanya juga dapat apresiasi dari Bu Farida, itu ngasih pakai itu, bahwasanya di pengajian itu sudah sangat potensi, tinggal kita mengembangkan. Kemudian juga setelah saya mengumpulkan tugas terkait itu, apresiasi juga dari Pak Fasil, Pak Baik itu dari berdiri. Istilahnya kalau di DDP itu ada penilaian kebiasaan antara 1 sampai 4, poin 1 sampai 4. Yang kurang sudah pernah sering sama menjadi kebiasaan, itu sudah di poin 2 dan 3. Nanti tinggal peningkatan saja. Nah, next lagi. Nah, ini mengenai modul 1.1 tadi, yaitu berdasarkan yang berdasarkan dari Dr. Diwatoro. Ini ada 5 tujuan, yaitu yang pertama, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan pembelajaran yang unik. Nah ini kalau menurut Dr. Diwatoro ada 2 program yang dilaksanakan, yaitu program alam dan program jaman. Nah, program alam berarti anak sudah mempunyai bawaan. Soalnya kalau dulu kita berpikir informasinya itu anak sebagai kertas kosong atau tidak, kira-kira. Oh itu. Nah itu. Kalau gambarnya kita kan sebetulnya ternyata itu kurang tepat ya. Karena mungkin dalam itu anak adalah tak biasa. Dan kertas kosong kan berarti belum membawa kepada apa. Nah, diartikan sebagai tabula rasa bahwasanya anak itu sudah mempunyai kodrat alamnya masing-masing, punya kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, di sini ditekankan bahwasanya ketika guru bagaimana mampu mengetahui kemampuan berbaiknya anak, sehingga kita tidak, kalau kita berbicara sebagai kertas kosong, jadi nanti kita menggambarkan anak itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tapi kalau kita sudah mengerti bahwa anak berasa punya kemampuan, ya biasanya mungkin akademiknya kurang, ya lebih kalau motoriknya, dan kita akan fokusnya anak itu kita untuk penguatan motoriknya. Jadi untuk akademiknya mungkin hanya menyesuaikan karena dia tidak punya kemampuan
lebih keunggulan di sana, makanya nanti untuk motoriknya yang digunakan seperti itu. Nah, itu betul. Saya juga mengetahui dari sini. Kemarin sudah dikasih ditanyakan anak bagaimana, saya juga menjadi kelas motor seperti itu di tugas yang pertama. Karena setelah mempelajari ini kita tahu bahwasanya anak adalah tabula rasa yang mempunyai kemampuan sesuai kodrat alamnya. Dan kemudian yang kedua yaitu mengenai kodrat zaman. Nah, mengenai kodrat zaman itu bahwasanya memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika kita mengajar di era dulu dan sekarang itu harus dibedakan. Kalau dulu mungkin kita masih dalam pembelajaran yang sifatnya dengan sarana yang ada apa adanya, mungkin karena keterbatasan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sekali dengan banyak media-media, mungkin itu bisa kita terapkan karena di samping itu anak-anak yang mempunyai daya tarik untuk mengikuti pembelajaran di sana. Nah, jika kita nanti menggunakan metode lama, mungkin itu ketertarikan anak mungkin kurang karena zamannya saat itu tidak seperti itu disamakan dengan zaman dulu yang mungkin kita hanya menggambarkan, menceritakan, mengangan-angan. Mungkin anak sekarang tidak bisa ini menerjemahkannya. Jadi dengan media-media yang ada kita tunjukkan melalui video atau melalui gambar, nah itu anak bisa menangkap, yaitu sudah termasuk di dalam tadi pelajaran yang sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, di poin yang kedua di sini adalah bermain adalah kebutuhan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Nah, di sini penjabarannya bahwasanya sebisa mungkin kita itu mengemas pembelajaran dalam bentuk bermain, yaitu karena menurut Desa Dimarmo ini anak akan lebih paham, lebih bisa menangkap pembelajaran ketika mereka tidak merasa belajar, tidak merasa belajar, tapi ketika mereka bermain. Tanpa rasa ketika bermain mereka dapat apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Kemudian di poin yang ketiga, jangan menyerahkan perbedaan bakat dan keadaan hidup anak sesuai yang ini tadi di poin beberapa tahun tadi itu sudah sama kita ini diajarkan untuk tidak menyeragamkan, jadi tidak menyamakan anak ketika kita memberi materi. Nah itu mungkin bisa saya kasih contoh. Sebenarnya ketika kita memberi tugas anak untuk menceritakan ini, mungkin ketika dia wisata, nah itu kalau kita hanya memfokuskan dengan cerita bahwasanya dia menulis, itu nanti istilahnya anak yang kurang suka menulis akan mungkin tidak lupa tugas. Nah itu boleh kita gunakan dengan cara kita sudah memberikan penceritaan kegiatan pariwisatanya, dia boleh bercerita, boleh membuat cerita, yang menulis. Kalau tidak, berarti dia masih cepat dia menulis, tinggal menerangkan. Kalau dia mau menceritakan, berarti dia menulis untuk ceritanya. Dia mungkin malu untuk cepat, boleh mengumpulkan dalam bentuk gambar. Nah seperti itu. Kemudian di poin yang keempat ini saya terus memberikan kesempatan yang sama, nanti anak juga seperti itu zamannya saya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini sudah kita laksanakan. Kemudian di poin yang kelima itu adalah mengenai semboyannya Desa Dimarmo yang sekarang sudah kita gunakan sebagai semboyan pendidikan. Yaitu ingat sosok Puloto, Iman Lawan Tarso, Ketubudi, saya seperti itu. Mungkin di poin yang satu pertama terkait Desa Dimarmo, Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan? Kalau saya beri kesempatan terlebih dahulu. Tadi. Ya, mohon maaf Pak. Ya, untuk kelas 1 itu bagaimana Pak Solikin, misalnya Pak Solikin sendiri kan juga ada di kelas 1. Untuk yang jida itu
kelihatannya loh ya itu berat, tetapi untuk di dalam pelajaran itu sebenarnya bisa Pak Solikin. Terus mengakali terus Pak Solikin itu untuk menangani seperti jijal ini. Bagaimana Pak Solikin? Terima kasih Pak Siti. Nah ini saya juga menjawab, tapi mungkin jawab saya nanti belum tentu sudah betul Pak Siti. Iya. Saya juga kemarin di kelas 1 waktu hari Kamis itu memang seperti yang Pak sampaikan, bahwa kelas 1 itu gak ada yang begini. Katanya begitu. Nah ini karena saya sendiri juga kewalahan Pak Siti. Kayak itu ada dua yang itu kemarin juga seperti itu. Iya. Kalau dikasih tahu itu tidak, misalkan kemarin saya ada kalau senang itu nggak mau Pak, kemarin senang seperti ini. Jadi itu kemudian saya tak ganti. Misalnya saya betul kemarin itu setelah sebentar ada balik aja kelas seperti itu. Nah itu kalau kita saya menyampaikan balik semua kelas 1 itu kita belum fokusnya ke materi, mungkin kita fokus ke pembelajaran dulu. Nah, kalau saya kemarin mah anak nggak bisa ya ngomongin, ya bagus gitu aja. Anak apresiasi ya, kita kasih apresiasi. Dia artinya ya, kemudian Pak, aku kan mau kan, berlari, berlari. Iya, kalau saya dia, pengen itu berlari. Kalau saya kemarin terbenci itu, mau berbenci kita kasih. Tadi itu menurut ini baru terakhir kan lahir kemudian lalu yakin bisa bayar kan saya buat balik yang saya lagi bukan dirjen maksudnya nggak boleh dirjen mana dirjen belum kalau itu jadi butuh persiapan lagi pada sih. Dan mungkin kita hanya menonton kemudian memberi apresiasi sementara untuk keterangan dan seperti yang kelas 2 seperti yang sekarang sudah kelas 2 itu alhamdulillah sudah berubah mungkin 1 tahun. Jadi pada seperti itu mungkin ada yang lain dari teman-teman atau menambahkan bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendidikan ini Pak Solikin dari TGP. Kami mohon contoh bagaimana sikap guru terkait dengan guru itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Contoh di sekolah. Demikian yang mungkin nanti bisa Pak Solikin lebih jelaskan singkatannya contoh pertama. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, memang seperti yang saya katakan itu di JPT menjadi moto kami untuk bersama bahaya saya sebenarnya itu untuk menjadi moto bergerak dan menggerakkan. Nah, yang pertama yang bergerak itu seperti yang saya laksanakan, kami istilahnya mau berada di lepas dari zona nyaman kami, tidak hanya masih di kelas, sekolah, tanpa menjadi istilahnya seperti ini. Kalau sekarang saya menemui dalam rangka untuk belajar lebih lagi. Jadi dari diri saya untuk istilahnya niat untuk bergerak. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman seperti itu, karena mungkin menjadi ketakutan sebenarnya ketika ikut DPP atau kemarin ikut DPP teman-teman itu menjadi beban. Tapi alhamdulillah ketika sudah masuk ke sini, sudah mengikuti, ini rasa-rasanya itu untuk sendirinya, kemauan kita untuk bergerak seperti itu. Alhamdulillah, karena sekarang untuk di komunitas ini di
lingkup kita bekerja CGP ini kita tidak bekerja sendiri. Dalam artinya kita dalam kelompok kecil dan kelompok di kelompok besar di Pasir itu ada 6, 12 dan di kelompok besarnya itu di antara 9, yaitu kita semua saling support. Nah, itu juga sudah poin tergeraknya. Jadi kita punyanya ketika bisa bergerak bersama-sama, punya satu misi, punya satu visi bersama-sama, itu dia tergerak ketika ada teman mungkin yang kesulitan, kita saling support. Jadinya alhamdulillah akhirnya tidak ada rasa enak, kemudian beban itu akhirnya hilang. Kemudian alhamdulillah seperti kemarin itu untuk di Kabupaten kita di Dinas Pendidikan itu kita membuat support yang luar biasa. Selain fasilitas, tempat, kemudian ketika alhamdulillah sebenarnya sudah mengikuti lokasi kedua itu bisa meningkat, cuma ya lagi motivasi seperti itu. Nah, itu mulai kemudian juga makanya nggak dibayar kan bisa mulai di sini, terus juga mulai jadi seperti itu. Terus untuk tugas seperti ini kita pertama takutnya nggak bisa, akhirnya lambat ya ini terbiasa enak. Kemudian kalau sekarang kita punya seperti hari kemarin itu ada yang nggak ready. Dengan yang lain itu masih kemari dengan cara ganti template. Alhamdulillah enak. Dan mungkin tinggal pembentukan kita untuk ini yang mungkin banyak kita kendala itu strategi untuk menghadapi seperti ini. Kalau kita sakit kemudian ingin mati diri malah beban ya. Tapi kalau kita ya jalurnya itu alhamdulillah ya. Nah, kalau dia dengan tadi poin bergeraknya seperti itu, jadi kita punya kemauan sendiri untuk mengikuti untuk pengembangan diri kita, itu sudah poin bergeraknya. Mungkin poin bergeraknya kita punya kepekaan kepada teman, kepada murid, kepada atasan itu. Bahwasanya kita belajar sesuatu dari teman, kita saling membantu seperti itu. Dan mungkin menggerakkan seperti hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti tugas saya seperti ini sudah di poin yang menggerakkan. Jadi sama saja kalau kalian memperhatikan ke teman-teman di sehari bersama, mungkin poin yang lain ke kanan seperti itu sudah sama. Mungkin itu begitu. Lanjut next berikutnya kita dulu. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi mengenai perubahan paradigma. Nah, sekarang pembelajaran kita mungkin yang dulu kita lakukan adalah berorientasi pada guru. Nah, ini sebagai masih sebagai objek belajar, proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu yang tertentu. Kemudian tujuan utama mengisi belajar pada pemasangan materi pelajaran. Ini di poin ini kita sudah diarahkan untuk mengarah ke paradigma baru. Jadi yaitu yang ini orientasi kita pada siswa. Kita fokus pada guru sebenarnya sebagai fasilitator kita untuk bergerak. Kemudian siswa sebagai subjek belajaran itu. Kemudian proses belajar terjadi di mana saja. Tidak harus kita istilahnya menonton kelas, karena banyak yang kita otoritas ya kalau setelah kita mengatakan itu otoritas itu kan berbeda tentu di makna seperti itu. Kita belajar di luar lingkup sekolah. Kemudian tujuan utama pada menentukan tingkah laku yang lebih luas, ini karakter seperti tadi yang disampaikan. Next lagi. Nah, ini untuk tadi mengenai peran guru penggerak. Nah, ini yang didapat dari Kemendikbud kemudian untuk saya mengikuti CGP ini agar kemudian seperti ini. Pengumuman murid bisa memotivasi anak, kemudian menggerak komunitas praktis, bisa menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, dari korban itu yang perlu dilakukan sebenarnya ini
Ini adalah 5 nilai yang mungkin harus dimiliki oleh saya nanti atau dengan sebagai ibu penggerak. Nah, yang pertama mandiri, kolaboratif, efektif, inovatif, dan setia pada murid. Nah, ini mungkin dari kita kalau melihat dari 5 poin itu kita bisa mengamati diri kita sendiri di mana poin terbaik kita. Nah, seperti kalau kemarin saya menganalisis, kalau saya mungkin lebih kolaboratif karena saya sering komunikasi dengan guru, dengan mungkin stakeholder terkait, kemudian menjadi bersama itu situ. Nah, di poin pada nanti ada bisa menilai kalian sendiri dari 5 poin ini bagaimana kita berat kalian dan nanti bisa dikembangkan. Tapi memang dari 5 poin ini diharapkan walaupun kita tidak dominan, tapi kita sedang menguasai. Yaitu dari segi mandiri, kemudian kita bisa membuat perangkat belajar sendiri, kita bisa menata kelas kita dengan baik, kemudian kolaboratif seperti yang saya katakan tadi, kerjasama kita dengan sesama guru, dengan guru di sekolah lain, atau mungkin dengan stakeholder terkait, untuk efektif. Nah, itu bagaimana kita peka dan juga bisa ini mengatasi ketika ada masalah yang timbul. Nah, itu kemudian inovatif, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran dengan mungkin sarana yang seadanya, itu sudah masuk poin inovatif. Dan ini yang paling pertama adalah pihak pada murid. Dan kita tidak membayar murid, supaya kita bisa mengetahui potensi dan menuntut murid sesuai dengan minat bakatnya. Nah, di poin tadi seperti yang saya sampaikan tadi, 5 poin itu nanti mungkin Anda bisa melihat mana yang lebih dominan seperti tadi. Mungkin dari poin ini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu, atau masukan. Nah, ini kalau mandiri tentunya tidak tergantung pada orang lain, kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan sendirinya. Kemudian efektifnya ini melakukan ada juga praktek mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, bukan efektifnya. Dan di poin kolaboratifnya kita mau bekerja sama, di poin inovatifnya kita mempunyai ide baru yang berbeda pada muridnya, adalah daya dan upaya yang dapat adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Ada yang ditanyakan atau masukan terkait poin ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal ini saya ingin bertanya tentang guru penggerak yang diharapkan mampu berinovatif. Selama ini saya itu kesulitan dalam hal ini, Pak Jokowi, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa punya ide-ide baru untuk kegiatan pembelajaran di masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terkait tadi Bapak, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita memang tidak pasti intinya tidak semua ini menguasai, tapi pasti punya salah satu sisi. Mungkin berita di poin inovatifnya mungkin masih merasa kurang, di poin mandirinya ya itu juga. Nah, itu untuk mengatasinya memang di poin-poin ini, mungkin di inovatif ini diharapkan memang seperti kita dulu ini sering mengikuti pelatihan-pelatihan atau sekat pengembangan diri gitu. Kemudian seperti kemarin yang mungkin ada kita lakukan dari ketika tanpa itu nanti sudah intinya didiskriminasikan ke kita. Nanti kita saling pentingnya itu berarti kita saling untuk kolaboratif. Jadi kita bisa saling bertanya atau minta kita kepada rekan guru sesama kita bagaimana cara kita mengalami kendala dalam kurang inovatif membuat perangkat belajar gitu ya. Kalau di kemarin juga saya mengikuti itu sebenarnya juga tuh ketika di kecamatan Dayobel itu saya juga pernah buat. Akhirnya mau nggak mau akhirnya buat ingat
kita mau melakukannya dan timbul sesuatu yang harus dipaksakan. Nah, juga paksa. Dari gelar begitu. Kalau dipaksa gelar begitu. Ada ternyata nanti jadi terbiasa seperti itu lihat. Atau di berapa ya? Sabar ini untuk ini kita lanjut. Baik. Nah ini 3 motivasi bagi manusia. Itu memang yang namanya motivasi sudah pasti terjadi pada diri kita dan juga pada anak kita. Kita cuma perlu memahami yang pertama itu penghargaan, dukungan, diterima. Intinya penghargaan itu ini bertujuan untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Istilahnya anak atau kita akan juga ini benar kemudian apa yang kita lakukan itu diapresiasi dengan hadiah seperti itu motivasi yang terjadi seperti itu. Kemudian dukungan. Nah ini kadang kita melakukan sesuatu itu karena takut untuk mendapat dukungan. Kemudian diterima. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan tema yang mereka percaya. Nanti berikutnya, nah ini itu tadi merupakan tujuannya dari kebutuhan dasar manusia. Kita sebenarnya punya kebutuhan dasar yaitu pertama ini kasih sayang dan penguasa, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah ini bukan saya yang buat sini ya, ini sudah berdasarkan survei ahli. Jadi kalau kita kembali akhirnya seperti itu, yang kita butuhkan dari manusia itu seperti ini: penguasaan, kasih sayang, dan diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Dari itu yang mendasari kita bagaimana kita memperlakukan mungkin juga melakukan diri kita sendiri sebenarnya kalau kita memahami. Jadi ketika melakukan kesalahan atau mungkin belum bisa sesuatu pasti ada sebab atau mungkin alasan dia melakukan. Jadi kalau kita kembalikan nanti kembali ke sini. Mungkin anak butuh kasih sayang, nah, mungkin anak butuh kebebasan atau mungkin butuh kesenangan. Contoh misalnya kita menghadapi murid kita di kelas itu sedang senang namanya acaranya mungkin atau mungkin dia ketika langsungnya sering minta jajan dan lain-lain, itu kita kembalikan tidak kita menjustis atau langsung menghakimi anak, pasti ada alasan dari kelima itu. Mungkin dia karena dia butuh kasih sayang atau mungkin dia ingin bisa menguasai kelasnya atau bagaimana si paling menahan. Seperti itu pasti ada. Dari sebab inilah nanti kita bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan anak dan juga kenapa dia melakukan. Ini kan kedua ya. Nah, kedua itu nanti kembali lagi. Next. Nah, di sini dari kita mengetahui tadi kelima sisi kebutuhan manusia kebutuhan anak, nanti kita bisa mengatasi dengan seperti ini. Ini dilihat oleh dari diskusi yang ada. Ini saling berkaitan. Yang pertama adalah ini stabilitas identitas BW. Nah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, tapi seperti saya beritahu tadi, pasti ketika anak mungkin lawan nih dan lain-lain itu kita tidak boleh berhati-hati, tapi kita setidaknya memberi motivasi dulu dan menjadikan pembahasan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah seperti itu. Jangan lupa seperti atau kita marah-marah tanpa kita mengetahui sebabnya. Kemudian dari setelah kita menstabilkan identitas, berarti kan orang tidak merasa dia salah 100%. Dia tahu salah tapi tidak tahu sebenarnya dia salah. Kemudian kita harus memvalidasi kebutuhannya. Nah, pada kebutuhan itu kan lima kebutuhan tadi. Ada yang bukan itu bagi saya, itu tadi kita mengetahui dia penyebabnya dia melakukan ini karena apa, itu.
Nah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah setelah ini kita lakukan, kita mengarah ke sini menanyakan keyakinan. Nah, berarti setelah kita tahu bahwasanya kamu melakukan itu karena mungkin dia butuh kasih sayang. Nah kita kemudian meyakinkan dia bahwasanya kita sebagai guru mampu memberikan kasih sayang atau perhatian kepada murid yang melakukan seperti itu. Nah perlu digarisbawahi yang ini dari segi institusi ini kan yang saling berkaitan, tapi untuk melakukan kegiatan ini tidak boleh dibalik, harus sesuai alurnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian dilakukan validasi, kemudian keyakinan seperti itu. Nah setelah dia nanti keyakinan seperti ini, nanti baru kita bisa ini ketika anak kembali ke lingkupnya, ke kelasnya, ke temannya, dia sudah tidak merasa lagi bersalah dan mungkin tidak mengulangi hal yang tadi bilang. Begitu. Kembali ke sembilan. Nah ini, nah tadi kita nanti dari itu kita berperan punya 5 kontrol dari guru. Nah, di sini yang pertama mendukung, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan juga manajer. Dan jelas kalau kita seperti kasus tadi misalnya dana yang sering melakukan kesalahan belum ada temannya, kemudian namanya cantik. Kalau kita sebagai guru sebagai pendukung, jadi kita langsung menjadi anak itu salah dukung. Berarti betul kita tuntut jangan melakukan lagi, tapi kita pasti memberi hukuman. Nah, cara mungkin kalau minta maaf, berbayu seperti itu, mungkin dengan cara itu kontrol kita adalah sebagai pendukung. Nah, kemudian kalau kontrol yang kedua sebagai membuat rasa bersalah, kita tidak menghukum secara fisik, tapi kita istilahnya menekan dia secara mentalnya. Itu pasti bisa ya, boleh nanti merasa bersalah bahwa dia aku paling salah, nggak iso ya, yang saya lakukan juga bisa berbagi seperti itu. Kemudian sebagai teman, sebagai teman itu sudah masuk ke ranah yang lebih baik. Bahwa kita menganggap anak sebagai teman, tapi tentunya di sini masih punya kelemahan bahwasanya anak kurang punya efek jerah, atau mungkin nanti tidak ada motivasi ke depannya. Kalau kita sebagai kontrol dari teman, kemudian sebagai pemantau, nah kita hanya istilahnya melihat tanpa memberi solusi kepada anak. Karena kita tahu tidak salah, kita hanya melihat dan sekali menasihati, itu peran kita sebagai pemantau. Nah, di sini yang paling penting untuk dijaga adalah sebagai manajer sebenarnya baru. Bahwasanya kita sebagai manajer, kita tahu bagaimana sikap anak, kemudian alasan anak melakukan itu, kemudian kita menjadi teman, bisa menjadi teman, bahwasanya mengajak bicara sehingga dia tidak rasa suka dengan kita, kemudian kita bisa memberi nasihat dan juga akhirnya memberi solusi. Nah itu jadi. Nah yang terpenting dari bahan tadi itu kalau kita terlibat, kita jangan membuat ini kanvas rencana implementasi mungkin sendiri yang inisiatif saja. Kerja itu sih karena dirinya buat pertanyaan utama hanya mengambil pembelajaran dan dirinya dari mimpi yang dirinya sebenarnya rencana yang hanya ada eksekusi. Nah ini sehingga ada 5 tahapan itu nanti yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran kita. Yang pertama itu kerja buat pertanyaan utama, bagaimana cara yang paling efektif untuk mewujudkan gerakan literasi bahasa Sunda untuk siswa SMP yang sederhana. Kalau saya seperti ini, kemudian ambil pelajaran dari mimpi, di poin dari mimpi
kita diterapkan untuk bagaimana kita boleh membuat tujuan setinggi-tingginya, tujuan proyek kita setinggi-tingginya sesuai kata. Kemudian apa eksekusi kita melaksanakannya, kemudian kita membuat rencana tindak lanjut dari hampir sama sebenarnya dengan kita membuat PDP atau belajar. Kita seperti itu masalahnya. Nah, kemudian dari situ tadi, dan setelah kita membuat kajian tadi, kita bisa membuat ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkup kelas tersebut, membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan turunlah pendapat. Keyakinan kelas ditunda kembali dari waktu ke waktu. Nah, apa alasan membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membuat budaya positif karakter buat melalui kebiasaan-kebiasaan perilaku positif warga kelas. Kita bedakan asal perilaku yang dapat dalam kelas dapat melakukan dengan sebuah lingkungan positif. Nah, ini seperti di bagian tadi nanti kita ajarkan pemberdayaan yang kelas. Kalau di sini yang seperti sudah diajarkan di PGW itu pemberdayaan kelas ini intinya yang pertama kita memberi murid membebaskan murid membuat bahasa itu literasi seperti ini. Nanti kita tanyakan anak-anak itu inginnya apa. Dan itu keyakinan kelasnya. Inginnya apa? Satu orang boleh menulis 1, 2, atau 3. Yang dia inginkan ketika berada di sekolah, ketika berada di kelas ini dia inginnya gimana. Sekarang ditulis. Nanti bisa kita kumpulkan, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Nah itulah. Kalau sekarang anak-anak pengennya di kelas itu boleh makan bu. Di kelas itu misalkan di kelas itu kita pulangnya cepat. Kita di kelas itu mintanya cuma 1 jam aja nanti di luar. Nah itu nanti boleh menulis, boleh bebas. Tapi pada endingnya nanti, hasilnya nanti itu kita disebutkan bersama-sama kan? Karena misalkan anak di situ diinginkan kelas itu boleh makan. Kita jelaskan sama-sama. Ketika kita boleh makan, nanti pertanyaannya apa? Jangan jadi bukunya, nah ini bagian lain, karena makanan dan lain-lain itu kan daripada dampak positifnya banyak dampak negatifnya. Jadi kalau dampak yang itu berarti nanti kita tidak harus membuat peraturan tidak boleh makan, tapi kita peraturannya dialihkan boleh makan di sekolah ketika jam istirahat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu nanti bisa membuat ini anak-anak boleh disiplin diri, timbul dari dirinya karena dia menginginkan hal itu. Nah itu next dulu aja. Resikonya tadi saja. Nah dari langkah tadi, intinya memang di buku 1 ini kita diusahakan untuk memberi disiplin positif. Nah tadi sudah seperti teori kontrol dan teori-nya tadi berdasarkan dari Dr. William Fraser. Nah ini ada beberapa hal di sini kalau kita kembalikan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti tadi yang sudah disampaikan pada Dr. Dewantoro. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian tadi waktunya ada kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian model berpikir ini adalah apa nilai-nilai dari guru penggerak tadi. Kemudian atas kebutuhan kita, nah ini melalui budaya disiplin positif yang sudah muncul. Nah ini tadi sudah semuanya saya berkaitan seperti itu. Bagaimana mengatasinya juga di sini sudah ada dari segi tadi. Kemudian penyebabnya ini, jadi kalau digambarkan bisa dari mobil 1 itu seperti ini. Kemudian saya balik. Nah sudah stabil. Terima kasih mungkin dari Bapak Ibu ada masukan dan juga tambahan buat saya pertanyaan atau belum dihadiri. Mungkin ada refleksi dari yang saya sampaikan Bapak Ibu.
terima kasih atas pemaparannya ya. Nah, sangat menarik untuk kita semua. Yang pertama membuat motivasi buat kita semua untuk segera ikut CGP Gurifa ya. Tadi kan bergerak atau gimana tadi ya? Bergerak mungkin tadi menggerakkan kita. Ternyata dari yang disampaikan tadi semua itu harus dipaksa. Terus habis itu mungkin kadang bingung mulai kalau kerjanya piye, ternyata pas itu juga bisa. Itu ada teman-teman yang ada baru gitu ya. Karena saya juga gitu bu, berarti buat dia belum serah karena mulai ada tergerak dari sekarang. Terima kasih. Oh ya, jadi cuma waktunya kita Oke. Yang mau saya tanyakan tadi untuk masalah hukuman anak, Pak sedikit. Untuk hukuman anak itu yang paling baik itu yang seperti apa? Itu untuk fase kayak kelas. Nah, saya kan kelas 5 dan kelas 6 kan. Itu hukumannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan untuk Pak ya, kasih. Nah, itu kembali tadi seperti sebenarnya 11 sama saya sebenarnya mengenai naik lagi. Nah, tadi yang bisa kita menggambarkan mengenai kebutuhan dasar. Cuma kalau di poin tadi sebagai guru sebagai penghubung itu kita intinya tidak boleh menghakimi secara langsung anak, kita kembalikan berdasarkan kebutuhan. Nah, memang kalau saya sudah melihat sebenarnya kemarin jadi dengar lagi juga mengenai ketika kita sebagai guru tidak bisa tidak diperbolehkan menghukum secara fisik dan juga secara fisik, secara psikisnya ya. Nah, itu bagaimana? Dan di situ memang jadi perdebatan. Ketika kita lunak pada keadaan, nah itu benar. Nah itu memang kalau melihat pembelajaran yang saya kasih di sini, itu juga menjadi istilahnya pertanyaan besar buat saya dari Pak Yuri bahwasanya bagaimana kita memberi hukuman yang tepat pada anak jika hukuman secara fisik mungkin tidak bisa kita lakukan. Nah itu memang yang paling kemarin ada jawaban itu kita jadi begitu sabar. Itu kita harus sabar, kita bisa menjadi istilahnya penyaji, baik itu penyaji diakan kita sebagai penuntun. Nah, bahwasanya kalau kita dulu di era kita, bahwasanya kita itu dulu kalau salah ya tapi kan dari dulu dan sekarang seperti ini juga menjadi pertanyaan besar. Mungkin kalau saya juga belum bisa menjawab bagaimana hukuman yang tepat. Kalau saya sendiri malah lebih condong juga setuju bahwasanya kita boleh keras, tapi kita tahu bahwasanya yang kita lakukan itu sedikit. Tapi dari ibu yang lain ada tambahan ke ibu tulis. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan bagaimana kalau kita adakan sanksi pada anak yang melanggar tata tertib, sedangkan kita di sini tidak diperbolehkan secara fisik maupun psikis. Jadi menurut pendapat saya itu anak-anak ini didekati secara kasih sayang. Mungkin seperti itu. Dan ini sudah dipraktikkan oleh teman kita yaitu Bu Anis. Di sini Bu Anis itu seringkali memberi makanan, terus memberi alat tulis. Yang di sini anak merasa seperti dilakukan seperti anaknya sendiri, bukan lagi dengan murid, tapi antara ibu dengan anak. Nah, mungkin dari kasih sayang kita sebagai guru dan diindoktrinasikan sebagai ibu itu akan merubah sikap anak yang arogan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
sebagai pendidik, pengajar. Nah, ini benar-benar dikoreksi. Dikoreksinya di mana? Biasanya anak ini jika sampai melanggar tata tertib itu karena kelonggaran kita. Kelonggaran yang mana? Ini biasanya anak sering tidak didampingi. Biasanya muncul masalah itu jika bapak guru ada kepentingan. Nah, kepentingan kita itu kan banyak. Ada kepentingan dinas, ada kepentingan pribadi, di mana kepentingan ini tidak bisa ditinggalkan sehingga kita harus meninggalkan anak-anak. Nah, dari sinilah muncul masalah. Nah, untuk itu saya kira bapak ibu yang memang ada acara keluar dinas atau ada kepentingan pribadi yang urgent itu harus meninggalkan namanya persiapan anak-anak nanti pembekalannya apa sehingga bapak ibu yang berganti tidak bingung. Akhirnya anak terdampingi terus. Karena terdampingi masalah ini sedikit sekali muncul. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mari ini saya memberi masukan ketika terjadi nanti reaksi berbeda bersama. Mungkin saya sudah setuju ya biasanya selain melakukan hukuman mungkin yang lebih efektif adalah kita memberi penghargaan kepada anak. Dari beberapa itu termasuk penghargaan kita bisa memberikan anak juga bagaimana seperti anak kita sendiri. Mungkin nanti juga bisa kita contoh kita ambil terkait seperti itu. Ini dari bagi yang lain ada yang ditanyakan itu. Terima kasih Pak Sofi waktu yang diberikan saya. Saya sangat terima kasih untuk Bapak Ibu yang muda-muda yang istilahnya ikut PBB karena saya tidak mengerti apa-apa ya. Mohon maaf Pak Solikin, ini menambah wawasan saya. Tapi tolong Pak Solikin, apabila saya ini di kelas muda, intinya apa ya, kurang atau masalah materi yang berkaitan dengan IT, mohon maksudnya guru seperti Pak Solikin juga itu diberi apa ya yang sesuai dengan zaman yang sekarang. Misalnya itu Pak Solikin ya memakai seperti ini gitu, untuk kelas 1 kan lebih senang, lebih maksudnya masuk gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sama Bu Lina, sama Pak Solikin. Kalau Pak Solikin ini menjadi tambahan atau wawasan saya. Terima kasih Pak Solikin. Semoga untuk CGP-nya Pak Solikin ini sukses dan bisa menambah pengetahuan diberikan murid ini supaya SD kita itu apa ya Bu ini menambah anak-anak masuk ke sini gitu loh Bu ya, menambah prestasi. Jadi SD kita apa ya di masyarakat bisa dipercaya begitu begitu masuk sini. Terima kasih Pak Solikin. Terima kasih. Makanya dari kerja kita nanti sama-sama bisa membayar kompetensi belajar bicara yang berbeda. Masih ada tanyakan mungkin potensi dari ini kegiatan ini. Kalau dari saya pribadi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua atas dukungannya, atas support kepada saya. Jika dua dan apa yang saya pasangan itu nanti bisa doakan khususnya dari saya, mohon maaf dari kita semua. Ini juga saya mohon maaf atas dari saya termasuk ketika kegiatan seperti ini saya banyak meninggal semua. Saya kadang sudah berkali jadi tinggal
dan seperti ini, tapi masih ada lagi mungkin dari Wisnuka yang lain saya sering diajar. Saya mohon maaf dan juga terima kasih atas pekerjaan teman-teman dan tulis sebagai kepala sekolah atas pemberian kepada saya dan kepada saya. Mudah-mudahan saya sudah bisa lebih baik lagi. Dan nanti mudah-mudahan teman-teman bisa membuat PPB ini segera menyusul. Kalau mungkin nanti ada bisa saya bantu berkaitannya di anak-anak sebelah sini, monggo nanti kita bersama-sama. Nanti mungkin sedikit saja mungkin teman-teman kalau mau isi-isi di anak-anak sebelah sini yang saya pada teman-teman itu, yang pertama isi yang kita isi itu fokusnya adalah pada bagaimana karakter kita, menjaga kita secara apa adanya saja. Kemudian poin yang kedua, seperti tadi, apa kelebihan kita? Kalau kita bisa menceritakan seperti itu, tapi kita mengetahui kelebihan kita untuk diceritakan di pertanyaan-pertanyaan itu. Dan seperti kemarin saya menganggap poin ketika saya menjadi ketua kami juga, jadi itu saya ceritakan. Kemudian di kemarin ada teman yang sempat dari saya itu lolos itu bertanya karena dia tidak punya apa-apa, tapi ternyata dia adalah komite masuk dalam komite sekolah. Nah, itu juga dia program komite sekolah, itu sudah pertimbangan itu sudah menjadi poin tambahannya. Kemudian istilahnya jangan kita menceritakan hal yang terlalu tinggi. Kemarin ada juga menjadi poin tambahan. Dia betul dia kontennya banyak. Akhirnya disuruh tanya apa? Mungkin yang paling juga satu poin aja yang jadi fokus. Dari dia jadi ketua ini, jadi ketua itu, dan disuruh tanya apa? Soalnya akhirnya malah nggak lulus. Nggak lulus. Oh iya, lulus. Jadi fokus saja nanti salah satu kita kita itu menjadi ini fokusnya, ceritakan apa adanya. Kemudian yang kedua ketika wawancara, ketika wawancara yang pertama pasti praktek itu sesuai dengan modulator seperti yang kita setorkan. Nah, itu tipsnya mungkin yang sudah modulator yang sudah kita lakukan itu nanti di bulan nanya nanti ini apa nyali kalau ada yang hanya itu benar itu sudah kita lakukan itu kalau nanti ada pertanyaan sebenarnya. Kemudian isi yang ketiga terkait kepribadian itu hampir sama dengan isi yang pertama isi itu hampir sama, cuma kita nggak usah melihat, tapi ceritanya pokoknya kita ada mau kacangnya karena ada dia kemarin dulu tuh saya ngomongin ini kalau saya kebetulan pas orang tua ya saya awalnya ya nenek sih kan misalnya mau manusia masih ternyata itu kalau ada depan dari motor rumah kalau ngajarnya malu nah tinggal ada bukti aku mau kono supaya aku kan tapi ada kita ngikuti aja gitu aja karena kita sudah karena akhirnya berarti kelas 2 itu berarti dari adik jadi ibu ya aku ya dulu ya kita nggak tahu jadi kemudian kita komunikasi terakhirnya yang bagus nggak mau goblok karena misi itu nggak apa-apa tapi kalau sebenarnya karena itu suasana yang timbul yang muncul ketika kita wawancara terus tengah ini saya mau enak sih akhirnya sih tapi sudah intinya di pas aku kita wawancara ya itu kan saya merawat sendiri. Akhirnya kemarin tuh yang 2 orang, yang pertama yang merawat tuh yang agak selesai ini yang kedua yang pertamanya ditanyakan malah terlalu ganti-ganti. Soalnya ini, aslinya berapa tahun aja? Saya sudah lebih dari 15 tahun. Jadi udah PNS sudah lama, 2 tahun itu yang mana? Cukupan dari 15 tahun. Kenapa ketuanya dari 12 tahun? Akhirnya aku punya keluarga. Ya, terus gimana ini? Oke, tapi jadi awal begitu ini kita punya tanggung jawab, kita punya keluarga yang pernah dari sekolah. Saya dulu beli rumah. Nah, saya kalau jam 9 jam 10 jadi namanya ini, itu namanya. Pas itu dari gimana? Saya kan makan dulu.
Dan kalau saya terus di sekolahan kan saya beda dengan kalau saya juga guru, boleh di sekolah ya opa dulu. Tapi yang kuliah nih lah, saya anak yang paling dulu sama lagi. Oh berulang, mulai ya. Saya juga. Jadi lulusnya Bu ya. Kita juga ya. Terus saya masih ada pelo. Menarik emosional, naik terus. Itu paginya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadi mau tanya itu loh, Pak, tips untuk menjawab soal isi, tapi alhamdulillah sudah jenengan jelaskan. Karena yang kemarin-kemarin saya sudah mencoba mengisi isi sampai 3 kali, tapi tidak lulus juga. Saya belum tahu di mana kesalahannya di mana, karena sempat tanya sama teman-teman, ya memang baik, tapi kemeja lulus, maksudnya bukan. Jadi mungkin itu tadi ya, tidak terlalu teknis, tidak perlu terlalu teknis, tidak perlu terlalu ilmiah. Oh, kalau banyak yang diceritakan nanti dari sini, kalau sekarang kita sudah bagus. Seperti jadi mungkin dari komite di semangatnya, itu diceritakan ketika komite jadi komite itu melakukan ini. Misalkan kita mengajak paling mudah untuk mendiskurasi kelas, kita yang ngajak dengan cara bagaimana mengumpulkan paling murid, kemudian paling murid diajak iuran, terus diajak sama. Nah itu sudah kita menjadi pendorong mereka. Jadi itu motivasi. Oh iya. Intinya yang dibicarakan satu poin mawon ya. Ya selain itu terima kasih juga ya Pak, tadi sekali ilmu baru yang saya dapatkan masuk tadi tentang mengenai hukuman pada anak, karena memang saya juga punya murid yang seperti itu, kelas 4 yang seharusnya anak itu sudah mulai tahu oh ini betul-betul, tapi dia masih belum tahu. Mukul temannya itu merasa nggak tahu. Jadi saya menjadi setelah jenengan beri tadi sama informasi, saya tahu nanti mungkin saya harus bagaimana dengan anak tersebut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Intinya waktu dari ketika kita mendapatkan pelajaran baru pasti kita bertemu baru. Saya sudah tahunya di sini mungkin bisa jadi motivasi teman-teman untuk kesana untuk belajar ini. Terus ini kalau sudah tidak terasa sudah 2 bulan dari kurang 4 bulan lagi nanti tinggal modul 1, 2, 3, 4 modul selesai. Jadi mungkin nggak terasa nanti 4 hari itu yang mudah-mudahan itu orang Bu, aku ya terima kasih saya lagi Bapak Ibu, ada informasi dari saya